Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyina Milati. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 932101619. Saya dari Magang 1 di Man3 Blitar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan laporan magang 1. Kedua kalinya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Hamid selaku Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Ali Anwar selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, Bapak Muhammad Muhyiddin selaku Ketua Pelaksana Magang 1, Ibu Eka Resti Wulan selaku Dosen Pembimbing Magang 1, Bapak Dr. Andes Haji Mahmudi selaku Kepala Man3 Blitar, Bapak Nur Rohman selaku Wakakurikulum Man3 Blitar, Bapak Ahmad Soin Akromuddin selaku Guru Pembimbing Magang 1 di Man3 Blitar, seluruh Dewan Guru dan staf Man3 Blitar, rekan mahasiswa yang telah bersama-sama menyelesaikan magang 1 di Man3 Blitar, dan siswa Man3 Blitar yang telah membantu untuk mendapatkan pengalaman belajar selama kegiatan magang 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 di Man3 Blitar. Yang pertama ada visi dan misi di Man3 Blitar. Visi di Man3 Blitar yaitu terwujudnya generasi unggul dalam prestasi, mampu berkompetisi menguasai iptek atau disebut juga dengan ilmu teknologi, dan memiliki iman dan takwa. Yang kedua, misi di Man3 Blitar. Yang pertama ada meningkatkan kualitas KBM dan evaluasi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran bilingual pada mata pelajaran MIPA dan agama. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran keterampilan untuk pengembangan diri siswa. Yang keempat, meningkatkan SDM yang aktif, kreatif, inovasi, dan berpartisipasi. Yang kelima, menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang agama dan teknologi. Yang keenam, mengoptimalkan penghayatan dan pengamalan akidah, sholat, dan membaca Al-Quran. Yang ketujuh, meningkatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan belajar siswa untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik berkembangan secara optimal. Yang kedelapan, mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai potensi yang dimiliki. Yang kesembilan, meningkatkan hubungan yang harmonis antar warga madrasah dan lingkungan sekitar. Yang ke-10, meningkatkan manajemen madrasah yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada hasil kegiatan magang 1. Di sini yang pertama ada pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Terdiri dari perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa di dalam kelas di Man3 Blitar ini sudah termasuk dalam kategori baik. Misalnya, ketika berkomunikasi dalam sebuah forum, mereka menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Namun itu tidak semuanya. Ada juga yang kurang sopan, misalnya tidak menjawab salam ketika guru memberikan salam dan tidak menanggapi ketika ada diskusi. Sedangkan di luar kelas, siswa di Man3 Blitar ini kebanyakan ketika bertemu dengan guru ataupun karyawan sekolah, mereka menyapa dengan berjabat tangan dan menganggukkan kepala. Terkadang ketika di luar sekolah pun siswa dan siswi juga melakukan komunikasi terhadap guru mereka. Jadi mereka itu melakukan komunikasi tidak hanya saat jam pelajaran saja, namun di luar jam pelajaran mereka juga melakukan sebuah komunikasi. Yang selanjutnya ada kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau yang sedang membudaya. Dari hasil wawancara saya terhadap Bapak Hamdan, salah satu keamanan di Man3 Blitar kemarin, bahwasanya saat online dulu sering diadakannya sholat duha dan membaca doa serta Asmaul Husna dan juga bertadarus. Dan apabila nanti ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, maka akan dikenakan buku koin. Sedangkan saat offline yang sedang dibudidayakan yaitu
sering melakukan absensi di e-learning setiap harinya dan tetap membuat laporan tulis mengenai sholat duha. Yang selanjutnya ada upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan guru yang dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalannya yaitu dengan melaksanakan MGMP atau biasa disebut dengan musyawarah guru mata pelajaran, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan strategi pembelajaran. Sedangkan upaya pembinaan siswa yang dilakukan untuk mengembangkan bakat minat mereka yaitu dengan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler atau studi klub, yang tujuannya nanti untuk mengembangkan bakat minat mereka masing-masing. Yang selanjutnya ada pengamatan kompetensi utama pendidik atau guru. Di sini ada kompetensi pedagogik. Setelah saya mengamati dari grup WhatsApp mata pelajaran Akidah Akhlak yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Soin Akromuddin, kompetensi pedagogik Bapak Ahmad Soin dengan adanya sistem pandemi ini dengan melalui sistem daring, yaitu dengan menggunakan e-learning dan juga grup WhatsApp. Metode pembelajaran Bapak Ahmad Soin yang digunakan dalam kelas yaitu pertama, murid dikasih bahan ajar terlebih dahulu melalui e-learning dan juga link YouTube untuk menjelaskan materi-materinya. Yang kedua, Bapak Ahmad Soin mempersilahkan kepada siswanya untuk bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Yang selanjutnya itu nanti Bapak Ahmad Soin memberikan tugas ruseman yang dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Bapak Ahmad Soin juga memberikan penguatan pada setiap materi yang penting di akhir pertemuan bab yang dibahas. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Di Man 3 Blitar ini kompetensi kepribadiannya dapat dilihat dari guru berpenampilan rapi dan sopan agar siswa-siswi dapat mencontoh apa yang guru gunakan. Guru juga berkomunikasi dengan baik dan sopan. Guru juga datang tepat waktu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang selanjutnya ada kompetensi sosial. Dari hasil wawancara saya terhadap Bapak Hamdan selaku keamanan di Man 3 Blitar kemarin, bahwasannya setiap hari Jumat itu Bapak dan Ibu guru selalu mengadakan bansos atau bantuan sosial yang tujuannya untuk membantu korban-korban bencana alam. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional. Berdasarkan hasil observasi saya, tenaga kependidikan di Man 3 Blitar ini sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya seperti pemahaman tugas, kecekatan bekerja, kreativitas bekerja, dan pengambilan keputusan. Ditambah guru mampu memancing siswa untuk bertanya atau sekedar mengungkapkan pendapat sehingga mampu menanggapi pertanyaan siswa dengan ringkas dan tuntas dan mampu membuat kesimpulan materi secara singkat sehingga mampu dipahami dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Yang selanjutnya ada pengamatan pemahaman peserta didik. Di sini terdiri dari hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Lingkungan di Man 3 Blitar ini sudah sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan ketika saling berpapasan dengan Bapak Ibu guru maupun karyawan. Mereka saling senyum, salam, sapa, dan salaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa di Man 3 Blitar ini memiliki sopan santun ketika berpapasan kepada guru maupun teman maupun karyawan di sekolah, suka bercanda tetapi serius dalam mengerjakan tugas dan lebih nyaman melakukan hal secara berkelompok sehingga menciptakan kekompakan. Yang kedua ada tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Tingkat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran itu bervariasi.
Hal ini dapat dibuktikan ketika kegiatan belajar mengajar dimulai, peserta didik siap menerima materi yang akan diberikan oleh guru. Tetapi kadang ada siswa yang kurang tanggap dalam kelas dan juga ada yang menanggapi atau menjelaskan kembali bab yang telah dibahas. Kemudian untuk siswa yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab pertanyaan dari gurunya akan diberikan penghargaan berupa guru memberikan emotikon medali kepada siswa tersebut dan juga guru memberikan nilai plus kepada siswa yang bisa menjelaskan kembali tersebut. Yang selanjutnya ada pengaturan kelas. Dari hasil wawancara saya terhadap salah satu peserta didik di MAN 3 Blitar kemarin, bahwasanya masih online dulu, kelas itu dibentuk meja dan kursi, ada yang baris dan ada yang kelompok, dan disediakan fasilitas pembelajaran berupa meja, kursi murid dan juga kursi guru, papan tulis, daftar piket, foto presiden, foto lambang negara, alat tulis, papan tulis, dan juga alat kebersihan. Sedangkan ketika online seperti ini, bentuk pengaturan kelasnya dapat dilihat dari absen di e-learning dan pengerjaan tugasnya, pengumpulan tugasnya. Apabila ada yang absen lebih dari 10 kali, maka itu nanti akan dihitung alfa, dan apabila ada yang mengumpulkan tugas telat, itu nanti ada pengurangan nilai. Yang selanjutnya ada problem sosial penyimpangan perilaku peserta didik. Ketika masih offline dulu, hal yang sering dilanggar yaitu sering datang ke sekolah tidak tepat waktu. Maksudnya datang ke sekolah itu sering terlambat. Ada juga yang memakai sepatu bukan warna hitam. Ada juga yang lupa bawa buku sekolah, buku pelajaran, dan ada yang berambut panjang. Nah, hasil wawancara saya terhadap Bapak Hamdan selaku keamanan di MAN 3 Blitar, apabila ada yang melanggar tata tertib peraturan sekolah, maka disuruh menulis di buku poin, dan apabila ada yang berambut panjang nanti akan dipotong. Sedangkan saat kegiatan online seperti ini, pelanggaran yang masih dilanggar yaitu ada sebagian siswa yang telat mengumpulkan tugas, dan itu nanti akan ada pengurangan nilai apabila ada yang telat mengumpulkan tugas. Yang selanjutnya ada pengembangan potensi peserta didik. Peserta didik di MAN 3 Blitar ini mengembangkan potensinya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dan studi klub, yang tujuannya untuk meningkatkan bakat dan minat masing-masing. Dengan adanya kegiatan pengembangan potensi siswa ini sangat membantu sekali, selain untuk meningkatkan bakatnya terlebih dahulu, menjadikan kegiatan yang positif daripada pulang sekolah lalu bermain. Selain itu juga membuat siswa semakin aktif dalam pengembangan potensi diri. Yang selanjutnya ada pengamatan proses pembelajaran. Di sini terdiri dari persiapan pembelajaran. Dari hasil wawancara saya terhadap salah satu peserta didik di MAN 3 Blitar, bahwasanya hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran yaitu dengan menyiapkan data jaringan terlebih dahulu supaya lancar dan memenuhi baterai. Karena apabila ada tugas dari guru, itu supaya tidak mengganggu apabila baterainya habis. Serta dimulai dengan mengucap salam di dalam grup WhatsApp serta absen di e-learning. Yang kedua ada membuka pelajaran. Dalam sistem pandemi ini, sebelum membuka pelajaran, guru memberikan materinya melalui e-learning ataupun Google Classroom, dan juga ada yang melalui lewat link YouTube.
untuk dipelajari peserta didik. Kemudian guru mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang dipahami. Yang ketiga ada inti pelajaran. Menurut hasil pengamatan saya di kelas 11 MIA 3 mata pelajaran Akidah Akhlak yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Soin Akromuddin, bahwasanya proses belajar mengajar di dalam kelas sudah sesuai dengan urutan materi yang disampaikan. Selama pembelajaran berlangsung, dalam pembelajaran online ini, guru yang memberikan materi melalui e-learning maupun link YouTube yang sudah diberikan kepada siswa di grup WhatsApp. Kemudian itu nanti siswa disuruh mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian itu nanti guru akan memberikan tugas untuk membuat resuman sesuai bab yang dibahas dan harus dikumpulkan tepat waktu di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.